Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanya jawab pokok materi. Semuanya kalau tanya antar mestinya kan bimbing, tapi bimbing apa di sini enggak nanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita pembahasannya masih kelanjutan dari sarana kemarin ini, mulai dari kemandirian atas diri sendiri, terus yang kedua adalah kemandirian mengatur keuangan. Jadi kan rentetan kita di dalam menyadari sarana yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah diri sendiri, sudah pasti. Kemarin saya sempat bahas di apa yang sempat saya tulis. Jadi motivasi diri sendiri itu yaitu yang utama, itu juga yang pada akhirnya mendasari banyak sekali kalam-kalam hikmah yang mengacu pada penerimaan atas diri sendiri, kemudian mengacu pada bagaimana ketika sesuatu yang membingungkan terjadi, maka kita diharapkan bisa mengambil fatwa dari pilihan kita sendiri. Semuanya itu adalah ketika kapan itu bisa dicapai adalah ketika kita bisa mandiri atas diri sendiri, punya kebebasan pola pikir, nggak usah terikat dengan pola pikir yang ada di lingkungan. Nanti kalau sampai udah jadi ibu, udah melahirkan anak-anak, udah saatnya didik anak-anak, kalau terlalu mengikuti apa yang ada di luar diri kalian tentu saja sulit, karena apa yang ada di luar diri kita itu bukan atas kendali kita. Yang dalam kendali kita ya diri kita sendiri. Maka sarana itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Apa yang kita tahu dalam diri kita bisa apa? Lalu selanjutnya proses yang berikutnya adalah kemandirian mengatur keuangan. Uang adalah hal penting. Siapa yang bisa mengelaknya tentu saja tidak ada, meski uang adalah bagian dari luar manusia. Tetapi kebutuhan akan nilai tukar tersebut tak terelakkan, termasuk dari bagian berharga yang harus diusahakan tersisa cukup untuk menjadi tinggal warisan setelah kematian kita. Nah ini di Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tepatnya ayatnya di mana, yang jelas di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa saat mati ya kita harus meninggalkan, harus ada yang kita tinggalkan untuk keturunan kita. Mungkin ayatnya sudah pernah saya singgung di depan tentang wala tabghil fasada fil ardi, sebelum ayat itu ada wala tansa nasibaka minad dunya. Nah di dalam tafsir itu dijelaskan kita tidak melupakan bagian dari dunia ini adalah sampai pada ketika kita mati. Jadi kalau misalkan gini loh, makanya kan rentetan Allah memerintahkan manusia itu kan masuk akal semuanya nih. Mulai dari kewajiban dimulai dari pembentukan fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda nih. Tentu saja dengan kuatnya fisik laki-laki, maka yang diberikan kewajiban untuk mencari nafkah ini untuk kasbul halal itu adalah kaum laki-laki. Di sisi lain, perintah untuk menikah itu juga hitopnya adalah pada laki-laki. Jadi hitop untuk menikah itu bukan pada perempuan sebenarnya, laki-laki hitopnya. Maka perempuan sebenarnya yang bisa menentukan. Kalau berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, orang tua maupun siapapun tidak bisa memaksakan anaknya untuk menikah. Hanya memang yang dijadikan pegangan oleh manusia biasanya kan hukum sosial, kayak misalkan kalau jadi perempuan terlalu picky, terlalu pemilih, wah nanti nggak dapet jodoh gitu.
kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya judgement itu bisa benar bisa salah gitu, karena khitab menikah di dalam Al-Quran maupun hadis itu khitabnya adalah laki-laki. Ayat-ayat tentang pernikahan itu khitabnya kepada laki-laki. Kenapa? Sekarang tergantung kesanggupan laki-laki atas nafkah yang diberikan. Maka di dalam hukum pernikahan sendiri, laki-laki itu umat Islam menikah itu sunnah. Menikah itu sunnah, artinya sunnah yang pahalanya besar. Pahalanya memang besar pernikahan itu. Maka ya jangan sampai istilahnya mengingkari kesunahan pernikahan, tentu saja salah, karena pernikahan itu adalah sesuatu yang yang nilai ibadahnya tinggi, sampai bisa dikatakan selama sisa hidup kita dengan pernikahan itu ya sepanjang waktu itu ibadah. Itu fadilahnya pernikahan. Di sisi lain kaum laki-laki ada kewajiban untuk mencari nafkah, ada kewajiban untuk mencari nafkah. Kemudian khitabnya lagi, bahwasanya maksudnya penekanannya lagi adalah ketika sudah menikah dan punya anak, otomatislah di situ orang tua tidak boleh melupakan bagiannya dari dunia, sampai dia ketika meninggalkan itu harus ada warisan yang ditinggali untuk anak-anaknya. Nah ini sebegitu penting loh sebenarnya yang namanya uang di dalam unsur kehidupan manusia, di dalam pernikahan, di dalam apapun itu yang namanya uang itu penting. Jadi kan kalau kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti bagaimana keberdayaan kita atas uang, kemudian kita tidak mau memahami seberapa berharga uang itu untuk selama proses perjalanan hidup kita, ya otomatis di situ sebenarnya kita juga kurang baik di dalam menangani bagian kita di dunia. Nggak boleh dilupakan, bahkan kan itu jelas ya di dalam Al-Quran, jangan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai melupakan bagian kita di dunia, karena kita hidup di dunia. Apalagi kalau menikah terus punya anak, ya otomatis nggak apa-apa memperkaya diri supaya nanti bisa untuk biaya pendidikan anak-anak, untuk tinggalan, untuk warisan yang nilainya cukup baik. Bahkan kita bisa meninggalkan untuk wakaf. Para sahabat itu, Sayyidina Utsman itu wakaf hartanya sampai sekarang. Jadi pemegang wakaf lahan Masjidil Haram dan yang ada di seluruh sekitaran kota Makkah itu ada banyak sekali yang lahan wakafnya milik Sayyidina Utsman. Dan wakaf itu tetap berjalan sampai sekarang. Ini loh, jadi kalau kita berbicara ketika nanti kalian ada yang mengkhitbah kemudian langsung membicarakan soal penghasilan, atau minimal apa sih biasanya kalau di khitbah itu yang dibicarakan, ya minimal mas kawin maunya berapa gitu ya, minimal. Kalau sampai ngomongin angka, tentu saja kan ngomong yang realistis. Masalah wong Jawa itu murah mbak, mahal. Paling murah itu etnis Jawa. Jadi menikahi gadis Jawa itu modalnya di nggak ada angka-angka yang harus disepakati. Padahal kalau etnis-etnis lain, maksudnya masih sama-sama orang Indonesia loh, itu ada hitungan yang memang disepakati. Sampai Aceh itu kan punya perhitungan emas sendiri selain gram. Jadi ada perhitungan Aceh itu ada, karena kalau mau menikahi seorang perempuan itu emasnya harus sekian. Misalkan anak pertama itu emasnya harus sekian gitu, ada gitu-gitu. Nek wong Jawa gak ono wis sak ikhlase. Iya loh, menikahi perempuan Jawa itu yang paling ini ya, paling murah gitu maharnya. Maling ini. Jadi
saking pentingnya uang, jadi ketika kita sudah menjadi orang tua, sudah punya anak, ya pikirkan untuk mengumpulkan harta yang cukup, untuk diinfakkan dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Maka pekerjaan juga harus standar, penghasilan juga harus standar, gitu. Itu penting. Terus kemudian usahakan dengan cara yang baik. Selanjutnya, selain warisan, selain uang itu tinggalan kita itu harus cukup, tinggalan kita harus cukup itu uang merupakan hal berharga pertama yang harus diusahakan sebagai bukti keberdayaan manusia, kan? Biasanya sampai umur piro pasti wis pingine bisa punya penghasilan, atau ketika bulan Ramadan pasti pingine wah lumayan rek cek ono penunjang dan sebagainya. Itu jadi uang itu bukti bahwa manusia itu berdaya. Sampai terlalu buta dengan angka-angka uang, terlalu acuh wis gak kedunyan gak kedunyan, tapi lek dikai duit ya seneng, dikai panganan gratis seneng. Terus aku gak kedunyan nek dijak koncone andok ya sama sing bayari ya aku gak duwe duit. Nah itu jenenge ya kedunyan, itu ya ngono iku. Jadi kita percaya bahwa kita bisa menghasilkan uang, itu sudah akan baik menjadi modal kita, menjadi sarana kita untuk menggali potensi, itu sangat-sangat bisa. Apalagi zaman sekarang menghasilkan uang itu, saya mau bilang bukan sesuatu yang sulit, karena memang mungkin kemarin itu kayak hasil penelitian orang-orang di bidang finance, karena uang itu sekarang diproduksi besar-besaran. Produksi uang itu jauh lebih banyak pada saat-saat ini memang dibandingkan pada tahun 60-an dan 70-an. Jadi otomatis untuk mendapatkan nilai tukar, dan uang sekarang macam-macam. Kenapa uang fisik itu juga diproduksi besar-besaran padahal juga sudah ada e-money gitu nih. Kan memang perusahaan-perusahaan kayak e-money kayak GoPay, OVO dan seterusnya dan teman-temannya itu kan memang perusahaan startup yang bergerak di bidang bakar uang. Bakar uang itu dalam artian uang fisik itu diproduksi kemudian dijadikan uang elektronik. Nah, kita juga harus paham. Zaman sekarang itu kita untuk cari peluang keuangan itu sebenarnya lebih mudah, apalagi kita tinggal di negara yang sudah merdeka. Otomatis terus kayak Indonesia ini nantinya kan akan berkembang sebagai negara dengan jumlah perusahaan startup yang cukup banyak. Perusahaan startup itu kayak perusahaan aplikasi yang melibatkan banyak orang dan melibatkan teknologi. Itu perusahaan startup. Juga perusahaan-perusahaan UKM yang selalu bisa membantu perkembangan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun itu kayak istilahnya paceklik ekonomi di tahun berapapun di Indonesia selalu tertolong dengan perusahaan UKM. Jadi nggak mungkin istilahnya mungkin ada barokahnya di situ nih, karena biasanya usaha-usaha UKM di Indonesia itu memang digerakkan oleh tokoh-tokoh setempat nih. Kayak misalkan di Kediri itu dulu waktu moneter tahun 98, salah satu penolong keberhasilannya ada beberapa ada ayam, maksudnya ayam ternak ayam negeri itu. Terus kemudian yang terkenal lagi adalah kerupuk sama tahu. Itu termasuk menjadi penunjang perkembangan ekonomi di Kediri pada saat itu. Terus kemudian kayak di Jogja dengan kaos-kaosnya, yang sampai sekarang kalau di Jogja itu karena daerahnya dibikin daerah istimewa dengan tingkat pariwisata yang cukup bagus, jadi Jogja itu setiap sampai sekarang setiap saat ada turis-turis yang datang untuk sengaja belajar teknik sablon yang padahal ya ono nang ndi wis ngoten niku kekuatane branding. Oh kalau mau belajar ini di Jogja.
Itu jadi padahal yo sakjane padha ae nanti. Nah ini apa namanya, di zaman sekarang kita tentu sebenarnya lebih mudah, peluang untuk mendapatkan uang itu lebih mudah. Sing penting gelem. Sing penting gelem. Koyo saiki kan akeh banget peluang uang elektronik. Kayak aplikasi opo gitu. Yang sampai habis belanja, misalkan habis belanja dari Indomaret, terus mari ngono di scan. Ya, kalau zaman dulu memang sudah ada nih. Kayak apa sih jenenge, ya Allah, kok lari. Zaman biyen niku enten datang ke rumah-rumah, mereka survei apa saja keperluan yang biasa kita belanja. Sabun biasanya pakai merek apa namanya, odol pakai AC Nielsen zaman dulu, terus nama perusahaannya nih. AC Nielsen itu nanyain gitu, kayak apa namanya, survei produk yang biasa dipakai ya dari rumah ke rumah. Nah kalau kita rutin ngisi tiap bulan itu dapat bonus apa gitu, kadang-kadang per tahun ada hadiahnya yang cukup besar nih, kayak misalkan bisa dapat apa namanya, kulkas yang mestinya harganya itu misalkan ini harga kulkasnya itu sekitar 3 juta, kita bisa dapat cuma 700.000 kayak gitu-gitu. Itu zaman dulu nggak pakai aplikasi, tapi petugasnya itu datang ke rumah-rumah untuk survei. Nah sekarang perusahaan kayak AC Nielsen itu bikin di mana poinnya itu adalah uang yang bisa kita belanjakan lagi. Aku lali jenenge aplikasinya apa nih. Jadi sampean kalau habis belanja dari Indomaret, terus belanjaannya itu di scan, bukan dan survei mereka. Nah itu kita dapat poin. Kita dapat poin ya, tergantung nek belanjai titik yo kita ngelumpukno 50, selawe, ngoten nggih. Tapi lumayan, ada teman saya itu yang mengumpulkan selama 3 bulan karena belanjanya kan akeh-akeh gitu, wis ibu rumah tangga. Otomatis kan belanjanya akeh nih. Itu kalau habis belanja dari grocery gitu, grocery kayak Superindo atau Lotemart, kalau grocery kan nilai belanjanya lumayan besar nih. Nah, apalagi kalau yang punya usaha nopo ngoten itu, grosiran jajan ngono iku biasanya ya. Iku iso di scan terus masuk. Nah, biasanya dari nilai nopo nih? Nilai apa itu jenis stroke ya. Dari nilai stroke itu masuk poin. Teman saya itu ada yang 3 bulan itu dapat poinnya kalau nggak salah sampai dengan angka 300 sekian atau 400.000 gitu. Berarti akeh belum elek. Kalau biasanya kalau masih masih kan, tapi lumayan ya, oleh 300.000 itu bisa dibelanjakan meskipun dalam bentuk poin. Nah kalau mau membelanjakan ya masuknya ke e-money, ke OVO, ke apa-apa itu. Nah apakah bisa diuangkan tergantung vendor e-money yang digunakan. Ada kan yang bisa diuangkan, misalkan e-money-nya pakai Jenius itu pasti bisa dijadikan uang ya, atau pakai Shopee yang uangnya bisa ditransfer ke rekening. Nah seperti itu juga bagian dari teknologi kemudahan mencari uang di zaman sekarang. Nggak apa-apa sampai kalau iseng-iseng delok nang YouTube apa yo carane iso menghasilkan uang, nggak apa-apa, tapi yo nglakoni iku masih konek saiki wis males. Tapi kadang-kadang nek seneng ya, karena lihat peluangnya begitu. Itu termasuk bagian dari kepedulian kita. Jadi untuk mengumpulkan kan uang itu kan bisa menjamin kemandirian kita sih. Jadi itu adalah bagian penting dari hidup kita. Selanjutnya, pada umumnya kepahaman manusia akan uang juga melewati beberapa fase. Fase 1 diberi dan diatur. Ini anak-anak, ya kan? Terus diatur bisa. Oh nak deh, pokoknya sedinten, kan? Kalau lebih teko sak mene, gak lek yo cilik maneh gak ngono biasane. Sak ben apik jajan njaluk. Kok baru wis rada gede dikeki jatah. Wis iki wis kudu cukup guys dino. Nah itu fase 1, itu masih fase 1 diberi dan diatur. Kemudian yang kedua diberi lebih dan mengatur sendiri. Nah ini mungkin sak sampean wis koyo ngene nggih. Diberi lebih dan mengatur sendiri. Kayak ini ku gak pas, gak ngepres nih. Atau kadang-kadang malah diberi lebih itu maksudnya kita sendiri sih ngerti iki lebih apa kurang. Kadang-kadang wong tua ono sak pira wis iku dikekno, nek lebih ya alhamdulillah, nek kurang ya innalillah. Fase kedua ini biasanya ya usia belasan itu ya. Kemudian fase ketiga
diberi namun sudah bisa menghasilkan. Yang keempat, menghasilkan cukup. Lalu yang terakhir adalah menghasilkan lebih. Ini insya Allah pasti nih 5 fase pemahaman manusia tentang uang ini insya Allah rata-rata. Kecuali memang yang kondisinya tidak rata-rata, misalkan benar-benar kesulitan ekonomi, otomatis mungkin di fase 1 aja dia nggak ada, gitu kan? Atau yang orang tuanya overprotektif, ya. Biasanya otomatis pengaturan keuangannya juga ketat, nih, saking gini entah lebih anak boros, entah medit, kadang ngono mbak wong tua sing medit nang anak niku nggih. Memang sengaja dikuatur wis pokoke cek nurut sampai aku nggih saking kuatire, saking gak percaya ambek anak. Tapi insya Allah secara umum, itu kan kondisi lek gak umum ya. Kalau kondisi umum insya Allah rata-rata 5 fase ini. Tentu saja fase tiap orang tidak sama, tetapi untuk fase 1 dan 2 barangkali hampir semua orang merasakannya. Pada fase kedua, dengan kondisi anak tertentu biasanya sudah mulai berpikir untuk menabung dari berbagai uang yang dimiliki. Nek senengane nabung biasanya kayak cilik ya wis nabung nih, ono duit lebihan samu ditabung. Tipe orang yang demikian biasanya akan segera masuk pada fase ketiga pada usia yang relatif muda. Jika sudah masuk pada fase ketiga, maka kita harus juga lebih pandai dalam mengatur keluar masuknya uang dengan baik. Otomatis kalau fase ketiga diberi namun sudah bisa menghasilkan. Biasanya kita ketoroy teko fase kedua. Apakah di fase kedua itu membabi buta? Kadang-kadang karena usia masih remaja nih, dikai duit lebih, wah duit lagi akeh iki. Duit akeh, kanca-kanca iki ditraktir ngono nggih. Itu saya. Jadi saya itu waktu fase ketika harus mengatur uang saya sendiri. Ya seperti itu. Tapi memang saya itu tipe orang yang ono ambek gak ono duit itu gak ono perasaan piye-piye padha wae. Oh lagi ono duit, oh lagi gak ono duit ngoten. Koyok nggak ada kesusahan yang gimana gitu. Beda lagi karena saya besar sama-sama ning Gunung. Kalau ning Gunung itu tipenya uang harus diatur. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ojo sampai gak ono duit. Memang banyak nuruni umi terutama dalam segi mengatur keuangan. Jadi waktu niku kula mbake, tapi sing gampang kentekan duit niku kula. Soalnya lek pas duwe duit umum duwe duit. Biasanya ndelok apa-apa ngoten nggih. Paling napa jenenge ya kadang-kadang tuku hal-hal sing penting, kadang-kadang ya sing gak penting. Nek sing penting lumayan lah oleh kita. Mas yo kok akhir bulan duitku sentek ini. Nah seperti itu biasanya memang kelihatan di fase kedua. Kalau di fase kedua itu sudah mulai pintar menabung, masuk ke fase ketiga, nah ini biasanya sudah mulai bisa menghasilkan karena dia punya modal. Oh bisa ngatur duit rek aku. Paling tidak ini masuk ke biasanya ke antara usia 15 atau 17 tahunan ngoten nggih. Ini banyak yang sudah bisa, anak-anak yang bisa menghasilkan. Entah menghasilkannya itu dari tabungannya sendiri atau dia memberanikan diri untuk minta modal kepada orang tua. Nah ini intinya di fase ketiga ini fase yang dimana seorang anak sudah bisa menghasilkan, tapi kan orang tuanya masih berkewajiban untuk memberi, gitu. Ojo kok jane sampean misalnya dua anak terus mari ngono anake sampean ternyata wah keberuntungannya luwih gede. Ono lho nggih ngoten niku kan tenggene Jawa kan ono weton, nggih kan. Sama sebenarnya semua kayak semua tradisi itu ada semacam ramalan keberuntungan yo diikuti yo kenek nek api yo dipercaya nek gak api dongo ae. Nek gak api yo gak usah didelok. Kadang-kadang kalau anak yang keberuntungannya lebih besar dari orang tua, ya jangan sampai lah orang tuanya itu wis anakku wis iso ngasilno dhewe gak adek tak kei dhuwit wis lah yo sakjane kono sing nyangoni aku. Nah itu ojo sampai nih. Jadi di fase ketiga ini memang biasanya orang tua masih berkewajiban untuk memberi. Masih berkewajiban untuk memberi. Maka biasanya akan diberikan, bahkan kalau Indonesia ini mengalami sebuah bisa dibilang kemakmuran atau ada kemajuan secara pola pikir nih.
aku gak ngerti iki maju atau mundur, tapi di Indonesia itu banyak sekali orang tua yang merasa tetap harus memberi anak-anaknya meskipun anak-anaknya sudah menikah, sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini banyak orang tua yang seperti ini. Kan kadang-kadang wes bang rabi, yang penting aku iku gak isin anakku burung rabi. Kok nek ditakoki, lah penghasilannya teko dia gampang tak kei. Nah, banyak orang tua Indonesia yang seperti ini. Ya kalau anaknya tahu diri akan menstop nggih, pun Bu mboten usah diparingi malih kula pun gak ada pekerjaan. Tapi lek anaknya gak tahu diri, wis aku gak usah duwe kerjaan kok bareng ngenteni wong tuaku mati kok mesti oleh aku. Cek urip ae loman. Masan mati kliwas krisis danuk harta itu jelas hubungannya. Ya, jadi penting apa namanya pada fase ketiga ini kita mulai ya di fase ketiga biasanya memang sudah mulai menghasilkan. Jadi kalau fase keduanya dia pinter ngatur duit, biasanya masuk ke fase ketiga memang lebih cepat. Oke, lebih cepat. Kalau fase keduanya ini kan bisa jadi dia tidak bisa mengatur itu, ada kalanya memang uangnya yang sangat sedikit. Ya. Memang uangnya yang sangat sedikit sehingga dia tidak bisa ngatur, atau ono mana sih lebih parah nih, titik dia yo nggak bisa mengatur diri, nggak bisa mengatur diri itu dalam artian wis ngerti kekurangan, dia nggak ada pikiran sama sekali untuk menghasilkan uang. Nah otomatis untuk masuk ke fase ketiga yo tuwek wisan, tuwek wisan kira-kira wong zaman sekarang itu perusahaan-perusahaan bahkan perusahaan negeri kayak BUMN misalkan, itu yang dicari SDM-nya yang muda-muda. Jadi orang sekarang itu kalau bisa kerja itu dimulai dari semudah mungkin. Nah kalau misalkan orang terlambat menyadari harus menghasilkan uang, terlambat masuk ke fase ketiga di dalam pemahaman uang, ya bisa dikatakan mungkin agak telat, ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin keuangannya masih cukup mungkin. Selanjutnya, Rasulullah sendiri sudah mulai menghasilkan uang dari berdagang sejak usia belia, yaitu pada usia 12 tahun. Pada usia tersebut rata-rata manusia sudah tahu nilai uang dalam hidupnya. Jadi, kalau anak usia 12 tahun memang biasanya sudah tahu dikei duwe yoyo ngono iku yo hitung ono sing ditabung, wis mulai rapi lah nggih. Kok sampe nek duwe anak ojo gampang-gampang wis kene nak duwe tak cekel. Ojo ngono, lek yoyo sekira anak ini wis iso dijak komunikasi, biar dia mengatur uangnya sendiri. Insya Allah rezekine ibuke ono kok. Kan iku koyo budene, buwike sing ngekeki kan gawe arek iku dudu gawe sampean. Nah, jangan sampai nanti Umi itu mulai saya kecil gitu. Kalau ada uang saku dari Pak D gitu ya, dari orang-orang itu nggak pernah dipakai sama sekali sama Umi. Jadi kita bertiga itu, kami bertiga, nah anaknya Umi itu punya tabungan masing-masing yang isinya itu uang dari orang, uang dari orang, dan sama sekali nggak pernah dibuka, nggak pernah nanti kok tiba-tiba saya minta uang saya terus lo kan wis tak gawe ngingoni sampean tak gawe tuku sabun gak ono, nggak pernah begitu. Bener-bener kalau uang saya itu ya disimpankan untuk saya. Saya berusaha menerapkan itu juga ke anak-anak, apalagi kalau sudah mulai usia belasan tahun. Ya sebenarnya memang perjalanan Rasulullah terhadap hidupnya ini pada kesuksesan secara ekonomi dan sosial itu bisa banget kita jadikan acuan. Kayak Rasulullah di usia 12 tahun sudah menghasilkan uang sendiri. Di situ sebenarnya berarti rata-rata manusia. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah, insya Allah ada jalan. Yoga Rasul no yohan yoga. Kan kok kayak alasan, bukan Rasulullah itu biar ngene, mboten ngoten. Tapi di sini adalah meneladani hal-hal yang baik, hal-hal yang nyampe lah untuk kita ini sing nyampe ngono. Nek sing gak nyampe gak usah disampe-sampe no, kan bedo amanah hidupnya juga beda.
Jadi Rasulullah itu sudah mulai berpenghasilan umur 12 tahun. Pada usia tersebut rata-rata manusia sudah tahu nilai uang dalam hidupnya, sudah mulai paham dengan untung rugi. Jikapun belum dapat menghasilkan sendiri uangnya, maka setidaknya mampu menyimpan uang tabungan yang bisa digunakan untuk suatu saat bisa dipakai tanpa perlu minta lagi pada orang tua. Nah, makanya nek apa jenenge nek sampeyan duwe anak wis mulai umur 10 tahun ngoten duwe samungan riyo-riyo ngono iku aja terlalu ketat. Jarno cek dicekel dhewe. Sing penting sampean kei tempat. Wis nang kene lho ya duwe sampean. Seperti itu. Nanti supaya dia bisa mengatur. Insya Allah loh. Biasanya bisa mengatur. Saya punya 2 anak yang sudah melewati usia 10 tahun nih yang sing sekarang remaja. Ketika itu saya terapkan, ternyata memang kan uang itu kan nilai potensi nih. Ternyata saya bisa lebih mengenal karakternya nih di dalam mengatur keuangan gitu. Ternyata nggak semua uangnya itu untuk foya-foya. Kadang kan orang tua itu terlalu overthinking ya, terlalu nopo jenenge negatif, terlalu berpikir negatif gitu nang anake. Wis engko nek dicekel dhewe gawe tuku apa barekan. Coba bayangno ta, seumpamane anak iku nyimpen duit 300.000. 300.000 lho oleh apa? Gawe tuku narkoba kan gak mungkin nek wong tuane gak narkoba. Nggih kan? Gawe tuku rokok. Ya gak mungkin nek wong tuane gak rokok, terutama ibunya. Nah, saya melihat sendiri di situ mungkin ketika agak boros bisa saya ingatkan. Tapi pada akhirnya saya melihat oh si Ambun itu lagi duit ternyata ditukokno bahan kue, ditukokno make up kan senengane make up. Oh jadilah potensi di sini. Ternyata menjadi sebuah potensi. Sing bagus nih ngoten mulai umur 10 tahun nek oleh duit yo tak jarno yo apa sih tak delok gawe apa sih duwite ngoten. Nah, arek lanang memang kadang-kadang sulit nih, dan tapi nggak boros juga karena mungkin tidak ada tidak ada pengaruh yang terlalu besar dari luar nih. Kadang-kadang disimpan pas arek lanang paling ngomong mbak tuku token game ya, tuku token game kadang-kadang ya tak seneni pokoknya pareng main game, sing penting ampun ngedalaken akto. Akhirnya dia ngerti, oh berarti aku gak oleh ngetokno duit, aku malah kompetisi cek oleh duit. Jadi ya di situ ternyata ada potensinya gitu. Ketika punya uang, roto awet biasanya sing tak bagus ku roto awet. Kadang-kadang paling mbak-mbak sing ngajar anak-anak ini ngerti. Bagus iku pas nang omah biyen senengane lek adike sekolah gelem pinter dikei dhuwit. Nah, iku duwike gak njaluk aku ya duwike dhewe diatur-atur dhewe. Ya tak seneni ya ampun nak nggih taate adik-adik niku mergo duwit. Tapi pokoknya wong tua kuwi saya ampun ae ojo wis padahal menurut arek iki apik iki gawe suporte adikku. Ya jadi memang di usia itu biasanya sudah mulai bisa mengukur keuangan. Wis ngerti untung rugi lah. Wis mulai ngeten. Wis mulai menginginkan sesuatu sing sekira tukune ku gak njaluk wong tuwa. Nggih kan, biasanya anak-anak umur-umur remaja itu kan wis duwe keinginan untuk paling lek njaluk gak oleh. Itu jadi biasanya otomatis sudah mulai bisa mengukur untung rugi. Rasulullah sudah berpenghasilan sejak usia 12 tahun. Dan itu tanpa modal nih. Rasulullah itu kan sudah mulai berdagang, ya dimulai dengan perdagangan yang tidak menggunakan modal besar, tapi di situ Rasulullah menggunakan personal selling. Personal selling itu jual diri, oleh bahasa Indonesia itu kok gak enak jual diri. Personal selling itu ya punya daya untuk punya daya market nih, punya daya jual yang bagus. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita melatih skill di awal-awal kan kita nggak mungkin. Jadi ketika kita memulai sesuatu itu kan jangan mikirkan modal uangnya dulu, ya, tapi yang kita pikirkan adalah keahlian kita lebih dulu. Kalau dari syairnya itu kan daya, data, dana. Memang faktanya begitu nih. Daya itu
adalah sesuatu yang kita usahakan sejak kita menyadari kita harus bekerja. Bisa mulai umur berapapun sampai untuk menggali daya niku, mulai umur belasan tahun biasanya. Maka saya itu ada semacam kepercayaan anak itu sebelum usia 13 tahun dia harus sudah menemukan kesenangannya, sudah menemukan keahliannya lah opo niku ketika daya ini bisa digali dengan baik sejak usia sedini mungkin maka untuk menghasilkan uang yang lebih besar otomatis harus mempelajari pendataan. Pendataan itu ada banyak, dimulai dari wis gak usah gawe komputer dhisik, sing penting rajin mencatat jurnal apapun itu nggih. Jadi ketika Anda mulai sesuatu ada bahan bakunya, ada harga-harganya. Ketelitian itu diperlukan untuk apa nantinya? Untuk mendatangkan dana. Maka kalau sampai bisa menghitung modalnya piro. Nah, dari mana kita dapat angkanya? Kan dari data. Nggih kan? Nah, terus awal mula sebelum data itu dibikin, dari mana kita bisa masuk itu? Tentu saja dari daya. Kita bisa apa dulu kan gitu nih. Kalau daya itu ya kita bisa apa, skill kita apa, kita bisanya bikin apa, atau kita bisa kulaan apa, kita pengen apa ini, kita pengen jualan, kita pengen atau pengen apa gitu nih. Saya itu waktu mulai pertama kali memutuskan untuk beli gadget saja nih, itu selalu ngukur buat apa. Misalkan gadgetnya harganya berapa, itu bisa saya dapat sesuai dengan kemampuan saya. Kemampuan itu dalam artian kemampuan penggunaan. Jadi saya nggak pernah beli gadget itu berdasarkan tren. Kalau berdasarkan tren gak kuat duit deh. Misalkan sekarang harga Samsung Fold itu harganya 25 juta. Yo gak kuat 25 juta kayak itu genteng kok kayak itu HP. Itu kalau ikut tren gitu. Itu kalau ikut tren pasti wis sembuh ya apa carane oleh 25 juta masih yo gak mangan ngoten nggih. Ada memang orang-orang yang seperti itu. Tapi nek kula tuh bahas gadget mboten nate karena saya gadget itu suka menggunakannya, bukan suka belanjanya gitu. Memang suka menggunakannya. Selalu tak ukur potensi apa iki sing iso tak hasilkan dari gadget ini. Dan itu akan saya masukkan ke dalam modal awal saya menggunakannya. Kadang-kadang nggak masuk price list tapi tak masukno sebagai modal tanggung jawab. Aku sebagai gadget tapi saya harus menghasilkan sesuatu untuk ini. Jadi waktu itu memang HP pertama yang saya miliki ya saya nggak dibelikan Abi sama Umi karena saat itu kan burung zaman ya arek itu duit HP masing-masing kan burung kok zaman. Saat ini nggih HP yo isine mek opo mek SMS paling. Ambek apa jenenge? Ambek ringtone sing mek potongan lagu ngono iku gitu. Nah, saat itu memang HP pertama saya tidak dapat dari Abi sama Umi. Saya menghasilkan sendiri tapi tentu saja mengukur sak piro iki kebutuhannya nanggone gadget. Gitu. Nah, kita tahu kebutuhannya seberapa kalau kita ada skill di situ, ada daya. Setiap fase memiliki cara aturnya masing-masing. Mengatur uang kita sendiri itu berkaitan erat dengan bagaimana kita mengendalikan nafsu atau atas kegunaannya. Menghasilkan uang tentu saja tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika sudah berkemampuan untuk menghasilkan uang, maka kita harus bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Konsep dasar itu ya. Itu konsep sederhana yang bisa kita terapkan sampai pada fase 4, yaitu fase menghasilkan cukup. Jadi konsep memilah antara kebutuhan dan keinginan itu sampai fase 4 tetap dibutuhkan. Karena kalau menghasilkan cukup itu berarti penghasilannya masih pas, ngepres istilahnya. Menghasilkan cukup masih yotoh cukup niku tiap orang beda-beda, tapi pasti ono lebih nih. Ketika biasanya sih memang banyak orang yang stagnan di fase 4. Kadang-kadang fase 4 itu sudah menjadi zona nyaman. Katakanlah sampai usia 30 tahun. Terus
sudah punya penghasilan tetap, kita wis zona nyaman berarti. Kalau wis aku gak butuh sing lebih kok, aku wis cukup nyaman dengan penghasilan ini misalnya. Kalau nggak pengen naik ke fase berikutnya ya sudah akan stagnan di fase itu terus menerus, tapi berarti konsep untuk konsep hidupnya ya tetap pada memilah antara kebutuhan dan keinginan. Mungkin ya, untuk berkembang pada sampai pada kemanfaatan, nah ini agak masih jauh gitu, karena yang dia pikirkan adalah ya apa carane, hanya cara memilah mana kebutuhan mana keinginan. Ya nggak apa-apa sebenarnya, karena toh sudah punya penghasilan mandiri, tapi kan harapan kita bisa berpenghasilan lebih, kemudian bermanfaat, kita bisa infak, kita bisa zakat, kan gitu nih, harapan kita kan seperti itu. Nah biasanya tapi kalau ini kadang-kadang ini ya yang yang unik dari perempuan itu pinter milih penghasilan yang aman. Dari teman-teman saya mempelajari satu hal gitu. Kadang-kadang penghasilan bulanannya itu kayak tetap lah antara sekian sampai sekian gitu, nggak lebih. Tapi memang lebih telaten nyimpen, paham kan nih? Lebih telaten nyimpen, alokasikan dana untuk kurban misalkan, alokasi dana untuk umroh misalkan. Saya lihat Abi sama Umi itu juga sama. Abi itu mungkin pandai menghasilkan uang besar nih, punya simpanan uang besar gitu. Tapi yang telaten mengumpulkan uang kecil-kecil untuk biaya biaya jalan-jalan, biaya umroh gitu nih, itu Umi. Jadi bener-bener ambil uang kecil-kecil. Biasanya perempuan itu kalau sudah pinter menghasilkan dan ngatur uang 1.000 sama uang 100.000 itu sama pentingnya. Ini kalau perempuan. Dalam mindsetnya itu 100.000 kan gak ono lek kurang 1.000. Niku kuat nek wong wedok, nggih nek wong wedok. Nek wong lanang mboten ala kurang 1.000 wae. Ngono. Biasane ngoten pancen, tapi nek wong wedok mboten gak iso. Duit iku 1.000 ambek 10.000 ambek 100.000 padha. Apa jenenge mungkin ikatane wong wedok ambek duit itu kuat lah ya. Biasanya memang begitu. Nah ini sampai Sayyidina Ali juga mengatakan ada satu sifat yang baik dimiliki oleh perempuan tapi tidak baik dimiliki oleh laki-laki, yaitu sifat pelit. Maksudnya yo pelit ngatur duit nih loh. Maka di semua perusahaan itu sing nyekel keuangan sing amanah niku pasti wong wedok. Rasa takutnya terhadap pelanggaran itu kan orang perempuan lebih besar. Kalau tenggane dapur meriah iku ono jenenge Mbak Yuli. Mbak Yuli iku sing nyekel keuangan termasuk ngatur obat-obat Abi kali Umi pas nikah nih. Iku bagian akuntane wedok. Nang gone M2M sing cabange wakeh niku nggih. Nang kantor iku sing bagian keuangan ya wedok. Soalnya wong wedok niku teliti nggih ambek duit. Teliti. Sampai saya kenal dengan beberapa orang pengusaha lanang niku rata-rata yang dibicarakan uang besar biasanya, dan koyok proyek saat 100-200 juta itu proyek kecil lah itu. Padahal ya oleh duit sakmono sakjane ya seneng, tapi koyok proyek itu nilainya sekian M. Niku nek wong lanang gitu. Tapi nek sing pengusaha wedok biasanya mboten ngoten. Jadi kayak duit titik-titik 10 juta, 20 itu dianggap duit pancetan. Itu tuh saya lihat. Mungkin nek ukuran sampean ya kumang 1.000 mbek 1.000 kok wae. Ya, jadi maka orang perempuan biasanya memang lebih pandai. Ketika orang perempuan itu stagnan pada fase menghasilkan dan cukup, biasanya iso nabung mesti nih. Insya Allah wis pasti nih. Apalagi kalau ini yang banyak terjadi di generasi sandwich. Generasi sandwich niku yang lahir tahun 80 sampai 90 termasuk pulau. Generasi sandwich niku yang rata-rata memang sudah punya anak terus masih ada orang tua. Aku saya tulis gak sandwich jomblo. Jadi generasi sandwich itu ada anak, ada orang tua. Rata-rata orang perempuan di generasi sandwich ini pasti punya tabungan
untuk pendidikan anak sama untuk biaya kesehatan orang tua. Niki hampir rata-rata. Bahkan ketika dia menikah, ketika maksudnya dengan pasangannya, dia juga mengalokasikan dana untuk biaya kesehatan mertuanya sekalian. Ini loh, sebenarnya ini bukti bahwa perempuan itu berdaya, dan itu terjadi di zaman sekarang. Indonesia itu termasuk negara dengan angka tertinggi pekerja perempuan, dan rata-rata yang kelahirannya antara tahun 80 sampai 90 rata-rata masih sandwich, masih di dalam fase sandwich ya, karena ada orang tua, ada anak. Alokasi dananya sekalipun penghasilannya cukup ya, artinya tidak lebih. Katakanlah kalau pegawai negeri kan yang paling tinggi berapa pegawai negeri? 4 atau 7? 4 jutaan nih, bayaran bukan penghasilan entrepreneur ya, tapi bayarannya kan rata-rata 4 juta. Ini kalau orang perempuan di generasi ini ya, generasi sekarang, generasi seumuran saya, ini rata-rata dengan penghasilan 4 juta itu dia sudah alokasi dana untuk pendidikan anak sama untuk kesehatan orang tua. Insya Allah ya barokah kok gunung. Nah ini kalau nggak pengen masuk ke fase yang lebih tinggi nggak masalah, karena perempuan biasanya wis lah beresiko gak wani. Nah mestinya yang punya tekad yang lebih tinggi kan mestinya laki-laki. Jadi sampai nanti ketika menjalani rentang usia antara 25 sampai 40 tahun ini benar-benar usia emasnya perempuan. Sampai menit kudu iso memaksimalkan usia itu. Karena ide-ide cemerlang itu akan muncul pada usia-usia itu, peluang-peluang akan datang pada saat usia-usia tersebut. Mungkin laki-laki juga sama, karena saya itu ada mewadahi beberapa orang ya, pernah mewadahi beberapa orang yang sengaja dikeluarkan dari perusahaan besar karena sudah tua. Jadi nggak ada alasan apa-apa, dia posisinya disabotase oleh yang lebih muda memang. Jadi kalau perusahaan outsourcing itu gitu, kalau udah nggak punya ide apa-apa orang ini, kayak misalkan sudah melewati usia 40 tahun gitu, itu ditokno, wakeh ngoten itu. Jadi ya bergengsi mbak, kayak kerja nang Indofood, teman-teman itu bergengsi, gitu kan. Tapi ya siap-siap karena ini perusahaan outsourcing, jadi kan karyawan itu kan diproduk terus, ada sekolah yang memproduk karyawan mereka kan. Nah siap-siap didepa ini ketika sudah melewati 40 tahun. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa kan dengan penghasilan yang cukup itu, otomatis kayak ide-ide itu alah wis gak wis gitu. Jadi sudah gak ada ide. Sementara perusahaan ini kan butuh sesuatu untuk tetap bertahan nih dari waktu ke waktu. Nah itu biasanya tego wis moro ditokno. Berikutnya, sebenarnya level cukup tiap orang itu beda antara satu dengan yang lain. Bisa jadi sama-sama 3 juta, si A belum memiliki banyak tanggung jawab untuk pengeluaran, sementara si B sudah punya tanggung jawab. Jika si A pandai mengendalikan nafsunya dari pembelanjaan konsumtif, maka ia akan bisa menabung lebih dan bahkan bisa berinvestasi untuk berpenghasilan lebih. Sementara si B yang terpenting adalah pemanfaatan uang untuk bisa mencukupi sampai bulan berikutnya. Nah ini kan nasib ya, kadang-kadang penghasilannya podo tapi penggunaannya beda. Yang satu belum ada tanggung jawab sama sekali, yang satu sudah ada tanggung jawab ini, entah apapun itu tanggung jawabnya. Nah nek ngitung barokah, yo barokahan sing wis ana tanggung jawab, nggih kan? Nek ngitung barokah, tapi lek ngitung kenyataannya gak mungkin. Lek kita ngitung secara angka ya berarti yang sudah punya tanggung jawab tentu saja harus bekerja lebih, harus bekerja maksimal. Maka salah satu kelebihan pendidikannya Abi itu adalah anak-anak laki-laki itu nggak boleh merokok. Mas Yo nyatanya pas akhir-akhir itu Abi sudah agak longgar, harus ngerti ya servis itu apa sih rokok. Karena kan pondok di Pacet bukan dari SMP, pondok di Pacet kan rata-rata
sudah selesai SMA, jadi mungkin sudah punya kebiasaan itu dari rumah. Kadang-kadang Nabi yo ngonani mek dihukum tapi nggak sekeras dulu. Kalau dulu bener-bener larangannya. Salah satu keunggulannya apa sih, rokok itu kan mahal ya ternyata rokok ini. Sekalipun angkanya di Indonesia itu masih yang paling murah rokok, tapi sebenarnya kalau diakumulasi lagi yo mahal rokok itu. Nah kelebihannya kalau anak cowok nggak merokok, otomatis kebutuhannya tidak sebesar itu, karena kan merokok itu otomatis butuh perawatan lebih nggih, kelambine yo ambu, mari ngono pasti butuh skincare nggih, karena rokok ini kan garai jerawat, garai segala macam. Nah itu otomatis boros lah nang kono. Nek kerjaane apik, rokok pasti perawatan nggih. Wong lanang-lanang saiki perawatane padha Mbak ambek wong wedok. Kosmetik regane padha. Jadi dua golongan ini yang apa namanya yang membedakan adalah peruntukannya masing-masing. Kalau yang mestinya kalau yang peruntukannya nggak banyak berarti kan bisa menabung lebih banyak. Tapi apakah kenyataannya begitu? Yo ono sing ngono tapi yo akehan sing gak ngono. Biasanya nek wis penghasilannya lebih, pengeluarannya yo lebih biasanya. Kadang-kadang orang sekarang itu gitu ya. Kayak penghasilannya 3 juta, tapi kebutuhannya sampai 7 juta, sampai 10 juta. Ya apa itu caranya? Ya. Niku memang psikologis orang sekarang gitu, makanya kayak fasilitas-fasilitas pay letter atau kartu kredit itu banyak digunakan orang sekarang. Apakah tidak boleh? Boleh nih. Saya juga waktu itu mulai bisnis elektronik itu pakai kartu kredit. Tapi kayak fasilitas pay letter dan kartu kredit itu saya juga harus cermat nggih, bunganya sak piro iki. Cari bunga yang paling kecil, terus kemudian jangan pergunakan kartu kredit atau pay letter itu untuk kebutuhan konsumtif. Jadi jangan, kalau bisa jangan sampai nih. Kalau buat keperluan yang sifatnya pemakaiannya lama, ya, atau sesuatu yang sifatnya produktif, misalkan butuh beli mesin besar untuk produksi gitu ya. Nah kalau misalkan cash, wah angkanya terlalu tinggi. Gitu. Padahal modal usahanya masih banyak ini. Jadi kayak misalkan buka satu restoran aja nih. Di situ kan butuh meja kursi, butuh equipment gitu ya, butuh alat yang mungkin sedikit lebih canggih. Nah itu kan sifatnya dari restoran ini nanti kita kan dapat income. Untuk ngisinya bolehlah sampai pakai pay letter atau kartu kredit. Oke, boleh pakai barang-barang yang pembayarannya itu cicilan, boleh pakai cicilan intinya. Kenapa? Karena itu sifatnya produktif, kita akan dapat tiap bulan dan bisa jadi support. Wah, baru bayar kira berarti dodolane kudu lebih semangat iki. Itu saya diajarkan. Jadi Abi itu alat-alat yang sifatnya produktif. Kalau bisa, misalkan kalau bisa jangan beli cash. Nih, karena kan belum tentu nanti apakah kita akan pakai alat itu selamanya atau gimana kan. Katakanlah ya, misalkan kita langsung keluar modal utama untuk untuk sebuah alat gitu nih, 10 juta misalnya, padahal itu bisa kita beli dengan uang dengan uang wes, tak contohnya yang paling gampang nih, di restoran butuh beli freezer box ya, katakanlah harga freezer box itu 3 juta. 3 juta itu kan kalau sepenuhnya kita keluarkan 3 juta cuma dapat satu barang, yaitu freezer box aja, okay? Tapi kalau misalkan kita beli cicilan, okay, kita kan cuma bayar DP, terus uang sisanya bisa dibelikan bahan baku kah, atau meja kursi, atau piring, sendok gitu ya. Lah terus selanjutnya kalau itu kita beli cicilan gitu, katakanlah ininya uang mukanya, uang DP-nya
sekitar 500.000. Di situ kan sisanya masih 2,5 juta nih. Kadang-kadang nek kredit itu sisanya dari 2,7 juta gitu ya. Biasanya kan pasti ada selisih ya kalau cash sama kredit. Nah, artinya apa? Uang yang sisanya ya kita cicil. Mengalokasikannya dari mana? Dari penghasilan harian. Sampai bisa ini misalkan jual per hari sampai bisa jual 1,5 juta, akan langsung bisa disisihkan, gitu kan? Langsung bisa disisihkan. Harapannya nanti kalau bisa nggak sampai 3 bulan cicilannya sudah selesai. Berarti kami tinggal mengukur di situ. Kalau misalkan per hari pendapatannya bisa berapa tadi 1,5 juta, gitu. 1,5 juta berapa yang dialokasikan? Sampai mengalokasikan perharinya 100.000 ya. 10 dino wis oleh 1 juta. Gitu kan? Nah ini. Terus bisa jadi kalau pakai pay letter bulan depan bisa langsung lunas reserve-nya. Tuh. Jadi kalau pakai sampean di dalam menggunakan uang itu gitu gitu. Jadi kalau misalkan sampean punya penghasilan cukup tapi pengen menghasilkan lebih, beli barang-barang yang menghasilkan itu jangan cash. Misalkan ada orang ya, satu contoh ini, sampean punya penghasilan tetap, kok sampean misalnya mulai ke kopi ini terus rata-rata keluar dari sampean itu pegawai negeri, terus sampean jadi pegawai negeri ya penghasilan tetap ini. Tapi sampean pengen penghasilan lebih dengan cara mulai kerja dodolan, gitu kan? Dengan cara mulai kerja dodolan. Nah, untuk menyiapkan modal jualan itu, kalau bisa barang-barang yang tidak rusak nih, barang-barang selain bahan baku nih, barang-barang selain bahan baku kayak misalkan ada kiosnya nih, misalnya ya kiosnya sendiri, kemudian kulkas showcase atau kemudian blender atau buka kafe ya mesin kopi misalkan, itu barang-barang yang seperti itu belinya cicilan supaya bisa ngukur ternyata di bulan berikutnya sampai isok melunasi, bulan iki sampai isok melunasi kulkas, bulan depan isok melunasi iki, bulan depan mana isok melunasi iki. Nah sisanya kan sudah jadi modal awal sampai tidak terlalu besar, tetap bisa muter, dan pada akhirnya di bulan ke-6 sampai sudah balik modal karena usahanya kecil ya. Di bulan ke-6 sampai sudah bisa balik modal. Balik modal, aku iso iki halir karyawan. Jadi kalau berpenghasilan cukup dan memang ingin berpenghasilan lebih, memang harus pandai kita menggunakan uang ini. Kadang-kadang memang kalau rata-rata orang perempuan itu di penghasilan cukup itu nggak pengen naik lagi karena resikonya tinggi. Ya, sementara perempuan kan ya itu punya anak, punya orang tua, punya kehidupan sosial kan gitu nih kalau perempuan nih. Biasanya pasti cari bisnis aman, nggak mau yang masih obat ini titik sing penting aman. Saya itu ada kenalan orang Surabaya itu jual tiket pesawat sudah dari 11 tahun. Apakah batine niku gede boten? Kayak misalkan nih, modal 100 juta, memang balikin itu sak bulan, 1 atau 2 bulan langsung balik, 1 bulan jangan mungkin. 100 juta itu 1 bulan langsung balik. Keuntungannya hanya 5 juta dari modal 100 juta. Titik kan? Titik maksudnya lek pulau itu nih, nek misalnya, berarti beda kalau kita jual makanan itu untungnya besar. Ya, jual makanan itu untungnya termasuk besar. Nah tapi itu dijalani gitu selama 11 tahun. Kenapa? Karena aman dan sudah bisa dipastikan maksimal 2 bulan pasti uangnya balik. Kalau berarti ini masih titik. Tipe wong wedok ini koyo ngoten. Jadi biasanya di fase menghasilkan dan cukup niku akan wes. Tapi kalau orang laki-laki yang punya kredibilitas tinggi pasti nggak akan cukup ya, pasti dia pengennya naik ke fase yang paling tinggi, menghasilkan dan lebih. Nah ini yang memang yang diajarkan sama Abi. Ini saya belajar 2 hal yang berbeda dari Abi sama dari Umi. Kalau Umi itu mungkin karena perempuan ya, Umi ini gak butuh penghasilan lebih, yang penting duit tabungan terus. Umi dan sewaktu-waktu ono dulure nyele,
ono sapa njaluk, abi butuh damel umroh, ibu-ibu dijak abi umroh gurung ono dhuwit iku ditalangi kabeh ambek Umi. Tapi Umi mboten nate pengin, aku pengen usaha ngene kok cek dadi ngene sama sekali mboten nate. Wis pokoke iku dhuwit niku sing penting duwe tabungan. Sak wayah-wayah butuh kuwi iso ngetokno dan iku wis dijalani Umi ket sik mulai dari masih muda. Jadi karena dia tahu, karena Umi tahu perempuan di usia lulus SMA itu rata-rata di zaman itu kan sudah menikah ya, kayak zaman dulu kan umur 14 tahun itu sudah menikah ya. Jadi lulus SMA yo akeh-akeh kan wong wedok-wedok nang zaman itu lek sampai lulus SMA kan wis lumayan berpendidikan ngoten nggih. Lulus SMA wis gak ada ujian nggak nikah. Tapi karena Umi tahu wah aku lek gak ngusahano dhewe aku gak iso lulus SMA. Tapi itu akhirnya Umi niku SMA niku mboten nderek ujian. Krono wis duwe dhuwit, jadi setelah wafatnya Mbah itu terus ada uang dari perhiasan dijual sama Umi buat dipakai berangkat ke Pondok Pelosok. Jadi tipenya laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau laki-laki pengennya pasti bisa sampai menghasilkan lebih. Nek wong wedok gak pinginnya cukup, tapi pada akhirnya nek keberuntungan gede nek bisa mengatur, pasti juga hasilnya lebih. Karena kan yang biasanya yang punya kodrat untuk ngatur duit uang rumah itu kan perempuan nih, sampai bisa untuk berikan anak, terus kemudian bahkan nanti nggak jarang saya aja waktu mulai bisnis Maura itu juga modalnya pinjam sama orang. Pokoknya usaha aku cilik-cilik niku sampai akhir hayatnya Abi saya itu nggak pernah minta modal sama Abi sama sekali, nggak wani. Pasti resikonya juga gede karena ekspektasinya nanti harusnya modalnya itu segini terus kamu per hari bisa dapat segini. Itu memang ada kekuatan orang laki-laki di situ nih. Tapi lek nopo sedingin lek ambek wong wedok mboten. Kaya Umi kalau nyuwun tambahan modal misalkan 10 juta, 15 juta. Niki Umi investasi nopo nyambuti biasanya ya tak takoni ngono. Pas akhir-akhir pas kayak sekitar 2 tahun terakhir, wes semua aku gak modal, nah aku pilih yai. Berarti kalau gak keibadi nang Umi. Kok karena itu tadi adalah pinjaman. Ya wes tak balekno sesuai sing tak sini. Tapi nek Umi ngendikan wes iki titip modal, berarti saya tiap bulan harus ngasih, dan ketika dapatnya cuma 300.000, 400.000 itu disimpan kayak oh ini uang gitu. Itu kalau orang perempuan memang bisa begitu. Jadi sampai akhir hayatnya Abi itu justru saya yang pernah pengadaan dana untuk usahanya Abi, tapi kan nanggung jawabnya ya berarti Abi dan timnya, bukan saya. Aku gak iso bayangno nanggung lek seumpamanya aku dimodali Abi terus mari ngono aku ketanggungan. Oh, gak mungkin karena Abi itu disiplin orangnya. Masih sampai wong tua ya ngono, Mbak. Wong tua tangan ngono tadi. Dijaluki dhuwit. As gak eling iku wis gak eling. Jadi Abi sama Umi itu disiplin gitu. Saya pinjem ya saya pinjem. Itu bisa kalian jadikan contoh nanti ketika jadi orang tua. Insya Allah dari tarbiyahnya itu justru ada barokahnya. Maka kembali lagi kalau perempuan itu menghasilkan dan cukup, biasanya diberi lebih dari cukup sama Allah. Diberi lebih dari cukup ya karena takdirnya kan ini ya, perempuan itu multitasking, bisa sekali waktu langsung mengerjakan dan memikirkan banyak hal. Itu luar biasa kita terlahir sebagai perempuan. Yang terakhir sebelum penutupan nih, jadi mengatur keuangan itu bukan hanya tentang jumlah angkanya, yang terpenting adalah pemahaman perihal uang itu sendiri. Sudahkah kita cukup baik dalam menilai kehadirannya? Seberharga apa duit bagi sampean? Masing-masing orang itu punya persepsi sendiri nih tentang uang. Ada mungkin dari zaman itu sing lek duit kumpet toro, terus mari ngono lek gak duit ya kumpet toro. Lagi duit lagi gak duit sumpet. Gak duit. Lek sampean tipe wong sing gak duwe duit iku sumpek, kudu pinter ngatur duit. Tapi lek sampean tipe sing duwe duit ya gak apa-apa, ya seneng, gak duwe duit pancet seneng, ya
ya niku apa jenenge lek sampean tipe wong sing ngono, sampean harus bisa menggali potensi diri. Supaya kan misalnya sampean gak butuh duit, pasti nanti sampean setelah dewasa butuh tetepan ambek duit. Makanya lek sampean tipe wong sing biasa ya ambek duit, berarti sing sampean gali potensine sampean. Kerja iki tetep kerja gitu. Khawatir kehabisan boleh, takut menggunakannya jangan. Jadi nek khawatir oleh tapi ikut digunakan ojo. Iki nek wong medhit iku biasane ngono. Duit ditumpuk, akhirnya gak nanggung duit. Uang adalah benda mati yang mampu menghidupi segala potensi. Bagian terpenting dari nilai angka pada dunia ini. Namun, kita harus bijak mengenali jika tak ingin besaran angkanya mengambil alih kendali atas diri. Penting ya uang. Duit ini penting ya Pak ya. Duit ini penting. Kalau ini guyonan pas duit mboten enten. Kan ambek umi wis dipasrah-pasrahi. Iki nak, iki duit iki duit simpenane umi gaya iman. Iki duit simpenane umi gaya yoyoan. Iki duit pribadine umi, iki simpenan umrohe abi wis dituturi kabeh. Pas tiba-tiba mboten enten karena memang umi niku napa jenenge setiap kula sowan teng umi iku dielingno maneh iki duit iki duit iku. Ya kok lek sawayang-wayang mati karena kan umi itu dari serangan aneurism yang pertama itu kan sudah diprediksi maksimal 1 tahun. Ternyata kan masih diberi Allah 5 tahun di bonusnya. Jadi sewaktu-waktu sejak kejadian pembuluh darah yang pertama itu setiap waktu ketemu umi itu selalu dijelaskan tentang amanah-amanah yang dipegang sama umi. Lah pas ketika umi mboten enten, yang uang pribadinya umi kan dibuka. Kulo gak tahu buka selama umi jek enten, paling mek dibuka tok. Iki lho nak, iki duit pribadi umi, iki simpenane umi biasane iki duduk sing alokasi untuk asil-asilin wong biasane umi niku ngoten. Dadi gawe ngiling wong iku ana simpenane dhewe. Niku. Makanya ambek Gusti Allah dikei ya. Terus sing duit pribadine umi wis iki kok ya terserah sampean kan ahli waris umi ya mek sampean. Hitung lah wis. Ya kula guyonan ambek ini ambek niku. Ya Allah kula dereng saged ninggali dompet sing nilainya sak men gambar anak-anak ya Allah ampun mati sik. Guyonan ngono. Terus kula ngeten yo. Mungkin anu ning lek wis tuwek anak-anak iku kek ono password-e apa jenenge? Password-e Shopee, password-e GoPay, ambek dikeki maneh password ATM niku dikekno kabeh ning kula wis tuwek. Engko anak-anak ngoletine jamane awak dhewe wis gak nang dompet ning. Engko nek sekira kene wis tuwek wis sampe wis anak-anak diduduki kabeh password ning kok jadi dudah nang gone GoPay ngono. Ternyata memang sekalipun kita perempuan kalau kita punya keberdayaan, apalagi kalau kayak misalkan Abi sama Umi ya, Abi sama Umi itu pernikahan yang tidak biasa. Abi punya ahli warisnya sendiri yang lebih berhak dalam hitungan napa niki dalam hitungan faraid kan laki-laki kan haknya lebih besar nih. Otomatis dari awal Umi itu memotivasi anak-anaknya untuk mandiri secara finansial. Oke. Jadi benar-benar dimotivasi untuk ayo jangan terus-terusan bergantung gitu nih karena ya itu tadi salah satunya saya tuh diomongin Umi Abi itu punya banyak ahli waris laki-laki benar-benar dari saya kecil. Jadi sudah bersiap untuk apa ya istilahnya. Sampai Abi sama Umi itu kalau dawuh tentang pekerjaan sampean itu harus bekerja seakan-akan Abi sama Umi udah nggak ada. Itu dari saya umur belasan tahun sudah diomongin begitu gitu. Terus ketika akhir-akhir hayatnya Umi benar-benar nunjukin nanti kalau nggak dapet apa-apa dari Abi, toh Abi itu semua kepemilikannya termasuk rumah dalam besar di Pacet itu diwakafkan kepada ahli waris yang artinya tidak ada hitungan pasti bagi ahli waris karena semua hartanya diwakafkan, hukumnya adalah wakaf. Hukumnya adalah wakaf. Tapi menyadari betul anaknya banyak, jamaahnya juga banyak. Jadi kalau diwakafkan otomatis nggak ada anak yang bisa menjual pondok Pacet itu gak ono.
soalnya niku wis diwakafno secara hukum apa jenenge, hukum tertulisnya itu, hukum negaranya kalau sudah diwakafkan nggak boleh dijual kan gitu. Nah maka diwakafkan lah itu. Jadi ya nggak bisa nunggu apa-apa, tapi Umi selalu bilang kalau tinggalan Umi terserah kalian. Nah di sini saya belajar hal besar nih menurutku. Saya belajar hal besar bahwa sekalipun perempuan jangan takut punya simpanan uang. Sampai harus tetap punya simpanan uang. Paling tidak ya gitu. Ditinggal mati ini kan abot nih kan. Jadi anaknya sampai tinggal mati ya abot. Tapi setidaknya lek ono cekelan pun iki tinggalan iki juga iki amanah. Nggih. Nek bahas duit itu suara menang, suwe mesti. Iku kan topiknya duit, aku wis nyongkos topiknya duit mesti suwe gitu. Aku pakai topikku tentang duit itu aku nyambut gawe ket umur 15 tahun ya. Menghasilkan uangnya kalau ket umur 15 tahun. Jadi nek ngomong duit kok gak entek. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.